Santet dapat diartikan sebagai upaya seseorang dalam mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam teluh. Santet dilakukan menggunakan beragam jenis media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, paku, dan lain-lain. Seseorang yang terkena santet hendak mempunyai akibat cacat atau berpulang. Santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Di Banyuwangi, ada satu suku yang paling disegani, bahkan sampai ke luar negeri. Suku Osing, namanya. Suku Osing merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Konon asal-muasal suku ini adalah keturunan rakyat kerajaan Blambangan yang mengasingkan diri pada zaman Majapahit. Ilmu santet suku Osing biasa digunakan untuk tujuan balas dendam sampai si musuh meninggal santet merah, bikin orang lain suka santet kuning, dan melancarkan usaha santet putih. Bagi suku Osing budaya santet ini masih melekat di kehidupan masyarakat saat ini. Bahkan, suku Osing ini dikenal dengan kekuatan santet yang mengerikan sampai dijuluki sebagai kota santet, dikarenakan sejak peristiwa memilukan, yaitu 100 orang lebih dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu santet. Peristiwa ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai tragedi santet, tahun 1998. Mantra masyarakat Banyuwangi ini memiliki keunikan yang berbeda dari mantra-mantra etnik lain, yaitu terletak dalam pembagian mantranya yang tidak hanya dibagi berdasarkan magi hitam dan magi putih, melainkan dibagi 4 macam mantra. 4 jenis mantra santet Banyuwangi. Santet hitam. Mantra magi hitam yaitu mantra yang dijiwai dengan nilai-nilai kejahatan dan digunakan untuk kejahatan pula. Korban dari mantra magi hitam ini tidak hanya akan kehilangan nyawanya, tetapi juga harta bendanya. Yang tergolong dalam mantra magi hitam adalah bantal nyawa, bantal kancing, cekek, sebul, dan setah kuburan. Santet merah. Mantra magi hitam ini tidak didasari oleh hati nurani, tapi biasanya didorong oleh hawa nafsu. Tujuannya yaitu agar si korban tersiksa batin maupun fisiknya, tapi kefatalannya tidak semengerikan magi hitam. Yang tergolong mantra magi merah adalah jaran goyang, siti henar, semut gatel, bantal guling, gombal kobong, dan polong darah. Santet kuning. Mantra magi kuning adalah mantra yang didasari ketulusan hati dan maksud yang baik. Biasanya hanya terbatas hubungan antar individu. Mantra ini biasanya digunakan agar disenangi dan dicintai manusia, binatang. Yang tergolong mantra magi kuning adalah sabuk manggil, si gandrung mangu, mangu prabu kenya, puter giling, semar mesem, damar wulan, ambar sari, si kumbang jati, dan tes putih, tes abang, santet putih. Mantra magi putih adalah mantra yang dijiwai oleh nilai-nilai kebaikan dan digunakan untuk tujuan kebaikan. Mantra ini digunakan untuk menetralisasi praktik mantra magi hitam dan merah, baik untuk penyembuhan maupun penolak bala. Mantra yang tergolong magi putih adalah semua mantra yang digunakan untuk penyembuhan atau pengobatan dan pencegahan atau penolak bala. Ada beberapa cara penanggulangan santet, antara lain, pertama, dengan cara tidur di lantai yang langsung menyentuh bumi. Jika menggunakan alas tidur tidak lebih dari 15 cm, dengan tidur di lantai, maka santet kesulitan masuk karena terhalang muatan negatif dari bumi. Kedua, membuat alat elektronik yang mampu memancarkan gelombang bermuatan negatif. Makhluk halus, jin, santet, dan lain-lain akan menjauh jika terkena getaran alat ini.
Tetapi kelemahan alat ini tidak mampu mendeteksi makhluk baik dan jahat. Ia akan mengenai makhluk apa saja. Ketiga, melakukan gerakan senam khusus, yakni tapak kaki harus menyentuh bumi. Gerakan senam ini hanya punya satu gerakan inti. Jadi, mudah sekali dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua, selain untuk penyembuhan berbagai penyakit medis yang sulit sembuh. Senam ini cukup banyak menyelesaikan kasus santet juga. Gerakan ini murni senam, tanpa mantra atau pernafasan khusus. Keempat, menanam pohon atau tanaman yang memiliki muatan negatif. Bagi yang peka spiritual, aura tanaman ini adalah terasa dingin. Pohon yang memiliki muatan negatif diantaranya dadap, pacar air, kelor, bambu kuning, dan lain-lain. Tanaman sejenis ini sangat tidak disukai makhluk halus. Biasanya tanaman bermuatan negatif ini tidak mencengkram terlalu kuat di tanah bumi dibandingkan dengan tanaman bermuatan positif. Lain halnya dengan pohon yang memiliki muatan positif seperti pohon asem, beringin, belimbing, kemuning, alas randu, dan lain-lain akan menarik makhluk halus dan seringkali dijadikan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan ada gaya tarik-menarik antara pohon positif dan makhluk halus negatif sesuai hukum Cekulo. Suku Osing yang kental dengan adat, tradisi, dan budayanya hingga saat ini masih menjaga dan mempertahankan nilai-nilai leluhur mereka, termasuk tradisi ilmu santet Banyuwangi yang dikatakan memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Lebih dari itu, percaya atau tidak semua kembali pada diri dan kepercayaan masing-masing. Budaya dan tradisi tidak pernah salah, dan kita sebagai pengedali estafet budaya Indonesia lebih baik jika menjaganya.